Shalom saudara, kasih itu sebuah kata yang sangat mudah untuk diucapkan, tapi sangat susah untuk dilakukan. Kita harus belajar mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kasih itu bukan hanya ucapan, tapi perbuatan. Kasih itu bukan sekedar rasa, tapi perilaku. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama, dan kasih selalu menutupi semua kesalahan orang lain. Dan kasih harus menjadi prinsip yang mengendalikan kehidupan orang percaya. Saya punya teman yang memiliki emosi yang sangat tinggi, dan dia selalu menggunakan tangannya untuk memukul. Suatu saat itu, dia memukul mata saya, dua mata saya sampai berdarah. Waktu saya melakukan kesalahan, dia juga mendorong saya sampai tulang belakang saya retak. Hingga saat ini, saya sangat susah untuk mengampuni orang tersebut. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk tetap mengasihi dan mengampuni orang itu. Puncaknya kemarin saya harus mengasihi orang itu sebelum saya minta ampun sama Tuhan. Kasih itu harus berdasar dan bertumbuh di dalam Kristus. Itu ada di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12. Kita harus menanam dan memupuk kasih itu dalam hati kita, sama seperti menjaga dan memelihara sebuah taman, dan akhirnya bisa berbuah. Kita harus menyirami kasih Tuhan di dalam hati kita dengan menyediakan waktu untuk bersekutu dan doa dan merenungkan firman-Nya. Agar kasih itu dapat bertumbuh dengan bebas, gak lupa kita harus juga memberi pupuknya agar hama-hama dan ilalang tidak menyerang. Taman hati kita harus terbebas dari ilalang keegoisan. Kita tidak boleh mengeraskan hati kita sehingga kasih Tuhan dapat berkembang tanpa hambatan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Paulus menjelaskan, memiliki hikmat, segala karunia rohani, bernubuat, jika tidak disertai kasih adalah tidak berguna, tidak ada artinya dan tidak ada manfaatnya. Paulus menyampaikan bahwa kasih mencerminkan sifat Kristus sendiri. Yesus tidak hanya berkhotbah dan mengajar tentang kasih, tetapi Yesus menyatakan itu melalui pengorbanannya bagi kita. Oleh sebab itu kita mengasihi sesama kita karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Kasih bahkan lebih besar daripada iman dan pengharapan. Iman tanpa kasih menjadi dingin. Pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Banyak orang Kristen berbicara tentang kasih tapi hidupnya masih dipenuhi dengan iri hati,
cemburuan, tidak mau mengalah, mementingkan diri sendiri. Mengasihi memang tidak mudah, tapi seringkali rasanya pahit. Kasih mengarahkan kita untuk selalu berbuat baik terhadap sesama meskipun kita dibenci, dan kasih juga mengarahkan kita untuk tetap berpikiran positif kepada orang lain. Marilah mengasihi bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan.